Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Alman Haji Sawi Mengaji. Mau berkah ya ngajilah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengundang nih guys. Tentunya ulama masyhur di Kampung Tanah 80 sekaligus pimpinan Majelis Taklim Alman Haji Sawi. Beliau berasal dari Cipondo, Tangerang, kemudian berdakwah membuka majelis taklim di daerah Kampung Tanah 80 bernama Kiai Haji Waisul Kurni Zainuddin. Langsung saja kita panggil Kiai Haji Waisul Kurni. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Ini dari mana tadi ya? Allah, tadi kita habis keliling. Aneh begini penampilannya ngaruh nggak kalau begini aja? Enggak. Aman ya? Aman. Takutnya aneh nggak enak gitu, mantu. Kita apa adanya aja. Apa adanya aja. Yang penting hati kita rapi. Masya Allah, benar. Hati kita tetap ingat sama Allah. Gimana? Benar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi Ustaz kerjaan lancar ya? Ngajar lancar? Ngajar lancar, kerja lancar. Jadi ya harus balance antara dunia sama akhirat. Tapi ngomong-ngomong nih, Ustaz mau kopi nggak? Ada. Boleh. Mau ngopi. Iya benar. Ada. Malah kalau belum ngopi. Ada kopi, boleh. Ya bang. Ya, udah disiapin kan ya? Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi aneh sedikit tanya nih Sat, kita sharing-sharing aja ya. Iya. Aneh kan termasuk orang yang awam nih kita. Aneh pengen nanya-nanya nih Sat, soal tentang kalau misalkan aneh nih khususnya pribadi, pengen ngelangkah nih Sat, diri aneh ngerubah jadi lebih baik, itu ngaruh nggak sih Teh, kayak mulainya tuh harus dari niat gitu? Oh iya, apapun itu kita udah diarahkan oleh Rasulullah. Ingat, kita diarahkan oleh Rasulullah, tentunya ada hikmahnya dari sisi sosial, dari sisi spiritual. Maksudnya apa Ustaz? Ya, jadi ketika kita mau rapih dunia akhirat, pastinya kita harus lihat dulu bagaimana kehidupan Rasulullah, apa arahannya. Mentor kehidupan kita, tapi nggak bisa langsung ke Rasulullah. Tentunya lihat guru-guru kita. Guru-guru kita ngajarin setiap kita mau melakukan perubahan dalam hidup, entah itu perubahan dari sisi duniawi atau sisi ukhrawi, ya, atau sisi spiritual, dibutuhkan yang pertama niat. Niat itu qasdu, artinya tekad. Tekad itu dia punya rangka, jadi dia punya sketsa dulu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu di sketsa dulu. Kalau orang-orang barat mah bikin sketsanya cuma tulisan, atau dia bikin dia bikin poin-poin. Kalau kita dua nih, kita lengkapin lagi dengan poin ketuhanan, artinya dengan tekad yang tulus karena Allah. Baru juga kita ikut juga tuh poin-poin kita taruh tuh. Cuman diawali dengan arahan Rasulullah apa sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu apapun itu, kita yang pertama itu pasang niat. Pasang niat. Kemudian pastikan niat kita lillah wa Allah, karena Allah. Baru dah tuh kita berkembang dari niat karena Allah, nanti kita buat dah tuh rangka skala prioritas kita. Itu baru kita insya Allah kita bakalan diarahkan oleh Allah ke tempat yang kita mau atau ke garis finish. Ibarat kata kalau niat itu startingnya, kalau orang lari itu cara larinya rapih dulu. Terus tujuan dia lari biar fokus itu niat. Karena Allah dia fokus mana, dia harus fokus tujuan dia adalah finishing. Garis finish. Nah, tapi kalau kita udah tertuju pada garis finish, jangan lupakan caranya, misalkan duduknya, cara jongkoknya. Kayak sprinter kan begitu kan? Benar. Nah, gitu. Jadi memang yang penting dalam kehidupan kita, manaqul ibadah, inti daripada ibadah maupun dunia ataupun akhirat, dibutuhkan niat itu, tekad lah kalau. Karena sesuai dengan definisi niat, an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu itu maknanya bertekad.
Bertekad maknanya berbicara sambil action. Bukan NATO, no action talk only, ngomong doang gitu. Jadi ada bahasa itu kan NATO. Iyalah, NATO itu cuma ngomong, aku pengen ini, pengen berubah, pengen jadi orang yang Masya Allah, tapi dia mager main game aja kerjaannya. Mau jadi alim, ulama, game aja, dikit-dikit game, nongkrong sana sini. Ngempe, gak bakalan jadi. Itu hayalan berarti. Hayalan si fakir. Iya, benar. Jadi fakir itu bukan cuma sekedar fakir harta, fakir ide, fakir cita-cita, itu fakir juga, itu dahsyat tuh, parah itu. Miskin bukan miskin kita nggak punya duit atau enggak, itu miskin yang biasa. Miskin itu kalau dia nggak punya tekad, dia nggak punya visi misi dalam hidupnya dia. Dia nggak punya tujuan, dia ngapain hidupnya, buat kemana. Jadi bertahap, tapi bertahap. Iya gitu. benar. Ini Masya Allah banget, ini masuk banget untuk para kalangan anak remaja nih Sat, yang khususnya pengen melangkah yang tadinya di jalur yang salah, kemudian ingin menuju ke jalur yang soleh. Nah, itu tadinya salah. Dari salah menuju yang soleh. Cakep. Iya. Terus? Nah, jadi gimana Sat, contoh misalnya ada kasus. Ketika dia udah pasang niat yang benar-benar udah membersihin hatinya, lillah wa Allah, kemudian ketika dalam prosesnya itu ada kalanya atau dia dapat tergelincir sedikit, melenceng sedikit, itu kira-kira gimana Sat cara ngebetulin niatnya lagi sehingga kita terus dalam jalurnya? Apakah kita harus mempunyai arahan bimbingan dari orang tua atau guru, gimana Sat? Oke, cakep itu pertanyaan. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke Rasulullah nih. Rasulullah itu role model buat kita sebenarnya ya. Rasulullah tuh kalau kita mau mau jadi bisnismen, lihat Rasulullah ada role modelnya ke Rasulullah. Mau jadi suami yang baik ada, mau jadi pemimpin yang baik ada, semua ada lengkap. Nah, kita tentunya Rasulullah udah wafat. Jasadnya yang wafat. Tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, siapa yang menggantikan? Ya mentor. Mentor itu saat ini ya berupa guru. Jadi ketika kita tergelincir, contoh gini lah, kereta api tergelincir dari relnya, ya nggak mungkin penumpangnya atau kereta itu betulin sendiri, kagak bisa. Iya betul. Dia akan mendatangkan orang ahlinya yang mengerti bagaimana cara mengembalikan kereta ke relnya lagi yang dengan benar. Iya, benar. Tentunya orang-orang yang mengarahkan kereta ke jalan yang kembali ke jalan yang benar, ke rel kereta api, tentunya orang-orang yang alim, orang-orang yang paham dalam hal tersebut, dalam perkereta-apian. Pun demikian ketika kita hidup, yang namanya hidup itu namanya manusia ya. Iya. Manusia itu nggak lepas dari salah dan lupa. Betul. Ketika manusia salah, perlu adanya pengarah, perlu nasihat, perlu sesosok orang yang mengarahkan kita, mentor lah ya, perlu bimbingan. Jadi secara lahiriah ya, secara lahiriah manusia itu butuh orang lain, makhluk sosial. Nah, makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini ya, dijadikan Rasul itu tentu nggak lepas dengan ada bimbingan seorang siapa? Bimbingan malaikat Jibril. Oh, berarti Rasulullah juga punya guru ya? Oh iya, malaikat Jibril ini diutus oleh Allah untuk apa? Membimbing Rasulullah. Bisa aja Allah langsung memberikan wahyu kepada Rasulullah, bisa saja. Tapi kenapa Allah mengutus malaikat Jibril? Supaya ada bimbingan. Makanya ini nggak bisa diganti nih. Iya benar. AI sekarang ada, Google, YouTube ada, tapi nggak bisa digantikan oleh sesosok guru. Benar-benar. Guru itu ya bukan cuman transfer ilmu, tapi ada nadhrah namanya. Ada namanya penglihatan yang bisa ngerubah hati seseorang. Nadhrah seorang guru dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Guru-guru sampai ke atas. Nah, itu yang disebut dengan sanad keilmuan, keberkahan. Berarti di dalam Islam pun mengajarkan tentang sanad keilmuan. Iya, sanad itu kan artinya bimbingan. Nggak bisa AI menggantikan manusia, nggak bisa. Atau Google menggantikan kita sebagai pengganti guru, nggak bisa. Sesat. Kali ini saya setuju, Sat. Soalnya gini, kebanyakan di Google juga
orang takutnya belum terlalu paham maknanya sehingga dia mengartikannya melenceng. Nah, Terus juga data dari Google belum tentu valid semua. Iya, dari AI juga nggak jelas. Artinya dalam hidup ini pasti perlu guru lah. Betul. Dan guru atau pembimbing itu ada 3 tentunya, atau orang tua lah ya. Butuh yang pertama abfiddin, yang kedua abfiddin, yang ketiga abzaujah. Apa tuh dari Abfiddin itu sosok guru spiritual. Spiritual bukan artinya dukun, bukan. Iya. Spiritual ini artinya dia mumpuni dengan keilmuan, punya ilmu agama, kemudian dan juga bersanad. Ada legalitas. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmu agama dengan benar karena dia punya legalitas sanad. Tuh, abfiddin. Yang kedua namanya abfiddin, orang tua. Orang tua ini yang melahirkan kita. Ini perlu juga. Perlu untuk urusan apa? Zahir, cangkang. Ini kan cangkang nih. Iya. Ini cangkang keluarga perlu dikasih vitamin, perlu dikasih dikasih sayang, pelukan, kemudian perlu makanan yang halal dan sebagainya. Yang ketiga abzaujah. Abzaujah itu abzaujah itu adalah orang tua dari istri kita. Bentar, Ustaz, udah aus banget atau tadi pengen ngopi banget ya? Makanya itu. Iya, makanya tadi datang ke sini belum ngopi. Iya. Air kagak ada ini air. Ini namanya Hafid. Hafid, Masya Allah, tabarakallah. Hafid ngejaga, mudah-mudahan selalu terjaga ya. Amin. Boleh diminum apa buat pajangan bang? Enggak, boleh diminum Ustaz. Oh iya. Itu doain Ustaz biar Hafid hafalannya lancar. Di ruqyah nggak perlu? Nggak usah. Oh ya udah. Diminum dulu Ustaz. Oke. Minum ya? Iya, minum Ustaz, minum. Iya. Masya Allah ya. Ini macet dah jalan ke sini. Macet, Masya Allah, seru. Ya, Jakarta Ustaz. Jakarta itu kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Iya, bener namanya. Ya, namanya jadi apa? Jadi kakek. Kakek. Tapi Ustadz kan asli Cipondo Ustadz ya? Iya. Sama nggak sih Tat macetnya gitu karena di Jakarta? Kira-kira Cipondo udah sama belum di Jakarta? Kalau bagiannya sih macet zahir itu biasa dah. Makanya makin banyak orang. Yang masalah itu kalau macet nggak ngaji. Macet ntar ngaji, ntar kagak, itu yang bahaya. Berarti lebih baik macet zahir dibandingkan macet batin. Iya, macet zahir tuh kelar insya Allah dengan seiringnya dengan waktu. Iya. Kan macet batin bahaya itu. Ntar dia percaya sama Allah, ntar dia enggak, itu bahaya itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Ustaz. Oke, mau lama juga apa? Enggak, ini mengenai tentang, jadi Ustaz tadi udah ngejelasin panjang tentang arti niat, terus kita dalam menuju proses niat itu harus mempunyai arahan yang namanya guru, pembimbing, supaya kita ketika lagi melenceng ada yang ngutulin, ngurusin. Nah, pertanyaan selanjutnya, banyak nih Ustaz di kalangan kita remaja ataupun ada orang yang mau hijrah, tapi dilarang gitu Ustaz sama orang tuanya. Ada kan orang tua yang keras kayak, udah lu kalau misalkan niat mah perbaikin aja, udah di rumah aja ikutin apa kata orang tua. Udah, lu kalau ngikutin orang tua udah pasti masuk surga, dapat pahala bonus gini-gini. Soalnya kan kalau misalkan lu mau diredain Allah, patuh sama orang tua. Katanya gitu, orang tua sekarang kan gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Dari awal Ustaz sudah sampaikan yang namanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi kalau orang tuanya nih udah memenuhi abfiddin artinya mumpuni ilmu agama, dia dan dia emang orang tua kandungnya, bisa saja dia ngomong begitu. Nah itu memang lebih bagus. Jadi paling bagus orang tua mendidik zahir dan batin. Harusnya seperti itu. Banyak juga ulama-ulama yang seperti itu, salah satunya Syekh Sapuro kan yang pertama kali dididik sama orang tuanya. Tapi orang tuanya yang kayak apa? Orang tuanya yang memang tahu basiroh. Ada basiroh, ada nadhiroh. Nadhiroh itu cuma ngeliat pandangan mata doang. Jadi ngeliat sesuatu itu, ngeliat kebendaan, materi yang dilihat. Kesuksesan itu diukur dari ijazah, kesuksesan itu diukur dari sekolah yang tinggi, kesuksesan itu diukur dari
pendidikan yang Masya Allah sampai S4, S10 kalau belum ya. Batuk dong. Makanya itu, kebanyakan S, ya kan? Iya. Cuma dia lupa, orang tua ini lupa bahwa ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini tentunya ya, sebelum kita lahir kita dilegalitasin sama Allah, ya orang tua kita nih. Dari mana legalitasnya? Ya dari agama. Rapih, dari ada ketika mau nikah tuh kan ada seorang wali, syahid, saksi. Kan ini aturan agama. Betul. Baik. Kemudian pada saat wafat dibutuhkan juga ilmu agama. Artinya kita nggak bisa lepas dari tugas kita. Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita di dunia ini bukan sekedar kita cari duit. Jadi kita mencari materi itu untuk survive. Survive untuk bertahan di dunia. Artinya begini, bahwa dunia ini memang butuh namanya materi, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu tujuan kita, yaitu apa? Ukhrawi. Jadi bukan cuma materi, tapi juga ukhrawi. Nah, orang tua yang nggak ngerti seperti ini harus dipahamkan. Artinya gini, gimana mau anaknya rapi, beradab, soleh atau soleha, sementara orang tuanya juga jauh dari itu. Nah, pada saat orang tua jauh dari itu, dan orang tua nggak pernah menyerahkan anaknya ke seorang yang punya ilmu agama, ya nanti tunggu aja tanggal mainnya pasti. Secara secara manusiawi ketika seseorang udah meninggal, anak-anak yang nggak punya didikan agama, dia akan melihat orang tua yang meninggal itu sebagai harta, warisan lah. Dia rebutin warisannya, dia nggak peduli orang tua yang udah meninggal, padahal orang tua yang meninggal itu masih butuh orang yang hidup, ya kan? Dalam kitab Masrabus Sofi dijelaskan bahwa yang namanya bahwa namanya mayit itu kagariku fil bahr, dia seperti tenggelam di lautan, dia butuh pertolongan. Siapa yang nolong? Anak-anaknya. Nah, sekarang kalau dia bersifat seperti itu, siapa yang nolong kelak nanti ketika dia wafat dan pada saat dia menghadapi kematian, pada saat dia menghadapi kehidupan yang benar-benar abadi, yaitu nanti di akhirat kelak. Jadi yang mestinya harus disadarkan orang tua seperti ini, ya, dibawalah sama anak yang ngerti, ada ulama di situ, didekatkan. Atau jadi jangan anaknya nasihatin orang tuanya, tapi cari orang yang ketiga, pihak ketiga ini. Pertama, paman yang dekat, yang berpengaruh dari seorang tua itu, yang ditakuti sama orang tua, yang disegani. Cari orang itu dan pahamkan tentang agama, pahamkan tentang nilai spiritual, pahamkan tentang nilai adab. Ini justru akan mengantarkan tua anak menuju kesuksesan dunia akhirat. Jadi kalau akhiratnya sukses, dunianya pasti sukses gitu. Maka sehingga dari ketika anak udah sukses, bisa ilmu agama, bisa nolong orang tuanya. Cakep itu. Emang itu tujuan kita. Jadi dunia i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita lagi di dunia, maka terus kejarlah dunia. Tapi ingat, ada batasnya. Karena kita nggak tinggal di sini, nggak lama, maksudnya sementara. 70-80 sudah lewat. Nah, baru wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi, yuk kita beramal buat akhirat kita seakan-akan kita meninggal atau wafat besok. Tentunya, ini terakhir ya saya mau sampaikan, kita teringat akan hadis qudsi. Bahkan sebelum ke hadits qudsi, Ustadz dulu pernah pernah dinasihati oleh orang tua. Orang dulu ini cakep. Orang dulu itu ketika nasihatin ke anak nggak perlu dalil-dalil Al-Quran sama hadis, nggak perlu. Tapi yang disampaikan apa? Orang tua Ustadz dulu, beliau berkata, ya wes, ya tanamlah padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Artinya tanamlah nilai-nilai agama dalam diri kamu. Belajarlah agama totalitas, semuanya. Jangan sampai kau tinggalkan. Kelak dunia akan ikut. Dan alhamdulillah di usia Ustadz yang sekarang ini, Ustadz merasakan sekali, benar deh, kemuliaan itu nggak perlu kita menjabat, jadi pejabat nggak perlu.
kekayaan itu nggak perlu kita harus jadi orang kaya. Karena pada saat kaya, sejatinya kaya itu ya qanaah. Dalam agama kaya hati. Karena qanaah itu menerima apa adanya, menerima yang kita miliki, itu sesungguhnya kekayaan yang sejati. Jadi kekayaan itu bukan cuma materi. Materi ya, apa ya, Ustadz lihat teman-teman Ustadz yang memang dia fokus buat kerja dunianya, ketika dia punya duit nih banyak, tapi habis begitu aja, terbuat bayar utang, terbuat beli ini, beli. Intinya dia kerja cuma buat ngisi perut sebenarnya. Fana kan? Iya fana, istinya yang kita dapetin yang capek-capek dari pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dengan ambisius tentunya. Ya kita dapat apa? Habaan membatha. Udah begitu aja, menguap, nggak ada bekas. Artinya ketika kita tahu ilmu agama, ketika kita punya duit nih, bedanya gini. Oh, ada duit ini kita arahkan buat sodako, kita buat dakwah, kita buat apa namanya, bantu ulama-ulama, bantu santri. Jadi duitnya itu manfaat di dunianya sama akhirat. Nggak lepas begitu aja. Ini kalau orang nggak punya ilmu agama ya sudah. Ntar dia, ya mentok-mentok dia pasti ada rasa di mana kondisi dia itu fase, manusia ini pasti ada fase di mana dia kering. Kok nggak bahagia, rasanya gimana ya? Ini kok hidup kok begini-gini aja ya? Padahal udah punya semuanya. Padahal punya semuanya. Uang, harta, gaji ada, jabatan rumah, jabatan ada semua. Kok masih kurang? Nah itu kadang. Itu kondisi di mana dia lagi dikangenin sama Allah gitu. Artinya bahasa rindunya Allah setiap buat. Iya, gitu. Ya intinya kita nggak bakal bisa lepas dari agama. Iya betul banget. Wah bilang oh so agama, ya, kita hidup dari agama. Di awal kan dari agama, iya, betul, ya kan? Iya. Diakhiri dengan agama. Dengan agama. Artinya di awal kehidupan kita sebelum jadi manusia, orang tua kita tentu nikah dengan nikah yang sah. Iya, nggak mungkin dong maksiat. Iya, masa ya kan? masa nggak pakai agama nikah? Nah iyalah, nikah pakai agama. Kemudian baru tuh nama binnya jelas, ya kan? Di siapa anak sampai jelas karena pakai agama. Iya betul. Matinya pun pakai Iya. agama lah, disolatin, Iya, ya enggak? Iya. Ditahlilin. Harus ngerti ilmu agama itu tentang sholat jenazah. Iya pasti, makanya kita perlu ilmu seperti itu. Nah terus orang tua yang seperti itu dia bilang nggak usah belajar ilmu agama. Gimana ceritanya? Wah. Ya kalau dia punya ilmu agama, orang tua bisa jadi abfidin nggak apa-apa, sudah bagus, ikutin. Men kalau misalkan anak ini orang tuanya nggak mumpuni ilmu agama, bagaimana ceritanya dia mau didik agama? Itu saat banyak yang terjadi di kalangan masyarakat itu tuh. Orang tua dia tuh emang nggak punya basic ilmu agama, baik dari ibu atau bapaknya, tapi melarang melarang kepada anaknya buat ngaji atau dia memperdalam ilmu agama di majelis sekitar atau di pondok pesantren pada orang-orang pada orang yang punya ilmu ahli agama di kampung situ. Mikirnya kan gini kayak udah lu sekolah aja nurut sama orang tua, insya Allah kalau nurut sama orang tua sukses. Orang kebanyakan orang tua sekarang pikirnya tuh kayak gini saat kayak yang udah-udah tuh kayak ngeliat artis ono aja, ngeliat orang-orang barat aja dia nggak punya agama atau dia punya agama sekedar nurut sama orang tua sukses kok jalannya. Itu gimana tuh tanggapan sih Misal? Kita nih memang generasi sekarang ya, orang tua generasi sekarang juga dia lagi dekadensi moral. Jadi ada namanya penyakit dia penyakit benar-benar penyakit namanya wahan. Wahan itu penyakit yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang sama dunia, benci mati. Artinya apa? Semua itu dilihat dari kebendaan, materi. Pada saat orang seperti ini, orang tua seperti ini ya, suatu saat dia akan rebah dan kalah dengan zaman tentunya. Kita lihat dari zaman ke zaman, orang-orang yang sukses sisi dunianya, bahasanya dia orang kaya, sukses katanya, ternyata cuma sampai di bibir. Perhatikan coba, yang sukses-sukses yang tanpa agama. Korun aja lah, yang dulu kita terlalu jauh sih nggak apa-apa sudah. Korun, atau yang sekarang ini Lim Siliong mungkin ya. Atau siapa orang kaya. Dia dijadikan bibirnya diomongin sama manusia, wah ini orang hebat, orang kaya. Tapi sekedarnya itu, sekedar doang. Tapi ketika di orang punya ilmu agama, bukan sekedar jadi buah bibir, tapi jadi buah hati. Jadi bukan cuma jadi omongan, tapi didoakan.
Nah itu. Jadi gimana caranya kita orang tua yang tidak punya penyakit wahan, hubbud dunia dan karahiyatil maut. Tentunya tadi solusinya ya jangan marah-marah juga anak. Artinya gimana caranya ajak orang tua ini atau ajak ke orang-orang yang ngerti ilmu agama atau hadir di majelis ilm atau ke yang terdekat aja lah, pamannya dan sebagainya yang memang mumpuni dalam ilmu agama bisa dinasihati gitu. Kasih banyak banget nih Sat. Masya Allah ini berbobot banget nih Masya tentang Allah, Masya Allah. niat. Diminum lagi boleh? Boleh Sat, abisin juga boleh. Iya. Nanti abis ini kita lanjut lagi di luar. Siap. Ini Masya Allah masuk banget ke kalangan milenial, ke kalangan Gen Z, atau bahkan ke generasi yang akan datang, generasi Alpha, atau di Ente ngaji nggak? Ngaji Sat. Serius? Aneh kan ngaji di mana Sat? Di mana tuh? Alman Haji Sawi. Nggak takutnya ente ngarahin orang, ente nggak ngaji. Nah justru aneh supaya biar nggak kayak aneh dulu. Ya. Maksudnya aneh makanya dulu aneh sempat kehilangan arah juga Sat. Oh gitu. Ya. Makanya aneh supaya biar kepada teman-teman aneh yang belum kecebur. Iya. Aneh ini makanya omongin ini. Iya, cakep. Makanya ada ustadz yang ahli. Iya, supaya misalkan sampai ustadz ini bermanfaat buat ke teman-teman aneh yang mendengar atau para masyarakat yang mendengar. Nah, mungkin itu aja Ustadz yang dapat manfaat buat kita sharing-sharing nih, mudah-mudahan ilmu ustadz bermanfaat. Buat semua adil jami ya Rob. Benar. Ustadz lancar terus ngajarnya, istiqomahin, sehat badannya. Iya. Terus apa namanya? Jangan lupa nih saya dengar AMS ada motonya tuh. Ada. Apa tuh? Ada nih Sat. Jadi gini, AMS tuh punya moto kalau misalkan saya ngomong mau berkah, terus ngomong ya ngaji lah. Oh ya. Iya, gitu ya. Iya. Nanti kawan-kawan cerita ya tentang AMS itu. Iya, betul. Nanti mau ceritain. Nanti pengen sih saya pengen ngundang Ustadz lagi suatu saat nanti. Ya, oke, sama boleh. Mungkin sama ulama-ulama yang masyhur yang lain Sat. Supaya kita makin kayak entah pembahasan apa. Ya, Rob. Amin. Insyaallah kubul. Ya. Oke. Kita mulai Sat ya. Oke. Saya ngomong mau berkah, Ustadz ya ngaji lah. Oke. Siap. Ke kamera Sat. Oke. Baik. Mau berkah, ya ngaji lah. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Santum, Masya Allah.